kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agnis Apriana, Rina Aprianti, Rangga Saputra, Kenzi Adepio, dan Aksariadi. Kami akan membahas tentang ketimpangan desa dan kota. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan sosial diartikan sebagai kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya di sini berupa kebutuhan primer seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial bisa juga diartikan sebagai perbedaan yang mencolok antara satu individu dan individu lainnya, perbedaan antara si kaya dan si miskin. Sehingga kesenjangan sosial dapat disimpulkan sebagai jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di mana disebabkan oleh perbedaan status sosial ataupun ekonomi. Adapun beberapa faktor ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, yang pertama itu dialami dengan faktor alami, di mana terdiri dari perbedaan sumber daya alam dan letak serta kondisi geografis. Yang kedua yaitu faktor non-alami, di mana terjadi akibat pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, faktor internal individu, serta adanya perbedaan kondisi demografis. Terdapat beberapa macam bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah ketimpangan antara desa dan kota, di mana ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencarian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti yang ada di perkotaan. Misalnya, masyarakat desa yang tinggal di wilayah sekitaran pegunungan, mereka akan bekerja sebagai petani atau pedagang. Alasannya karena hanya dari kebun atau sawahlah mereka bisa mendapatkan sesuatu untuk dimakan dan dijual. Sementara itu, program pembangunan masih terlalu fokus pada sektor industri di perkotaan, sehingga sektor pertanian menjadi terpuruk dan terabaikan. Setelah kita ketahui beberapa ketimpangan yang terdapat di desa dan kota, apa sih faktor penyebab terjadinya ketimpangan? Yang pertama adanya faktor internal. Faktor internal berasal dari rendahnya kualitas diri seseorang. Contohnya, kemiskinan yang mengekang masyarakat kelas bawah. Faktor internal menyebabkan individu kesulitan untuk mengubah diri karena pemikiran dan upaya. Yang kedua, adanya faktor eksternal di mana penyebabnya dari luar karena aturan atau hukum yang berlaku. Aturan ini berasal dari lingkungan, daerah, atau negara. Faktor eksternal menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengembangkan diri. Dampaknya terjadi ketimpangan sosial seperti kemiskinan. Kemampuan manusia mengelola daerah sesuai dengan kondisi geografisnya mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Ada daerah yang berkembang menjadi kota, ada pula daerah yang berkembang menjadi desa. Jadi, dapat dikatakan, setiap daerah yang berpenghuni akan berproses dalam perubahan menyesuaikan dengan kondisi geografis daerah tersebut. Daerah perkotaan mengalami perkembangan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya yang lebih signifikan, di mana faktor letak dan kondisi geografis memiliki pengaruh besar dalam perkembangan daerah perkotaan.